Banyak kali ada umat yang mengeluh bahwa doanya tidak dikabulkan oleh Tuhan, walaupun dia sudah sering berdoa. Hari ini sabda Yesus begitu jelas. Apapun yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, maka akan dikabulkan. Benarkah? Benarkah? Pengalaman membuktikan bahwa tidak segampang itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak Krismawan Krismawati yang Tuhan kasihi. Kalimat sangat indah dan sangat menjanjikan yang kita dengar dalam Injil hari ini. Segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Artinya, kau perlu apa? Kau minta apa? Silakan dan akan diberikan Bapa kepadamu. Pertanyaannya, faktanya, iyokah? Iyokah setiap doa langsung dikabulkan? Tidak. Kesaksian banyak orang mengatakan bahwa dia sudah memajukan intensi doa, sudah membakar lilin di Goa Maria, sudah berziarah juga, dan rupa-rupa kegiatan. Sebelum tidur dia berdoa, tengah malam dia berdoa, bahkan dia mengikuti agama tertentu di mana jam 3 dia bangun dan berdoa. Katanya jam-jam itu doa itu mustajab, langsung dikabulkan. Pengalaman ini, doa tidak dikabul-kabul, dan kita konfrontir dengan sabda Yesus hari ini, sore hari ini dalam Injil. Apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku akan diberikan. Lalu orang menjadi tanda tanya besar, yang benar yang mana? Sabda Yesus kah? Fakta di lapangan? Tentu ada juga doa yang langsung dikabul, cepat dikabul. Tetapi saya berani pastikan dari semua yang hadir di sini, banyak akan berkata, jarang sekali doa langsung dikabul. Bahkan ada yang tidak dikabul-kabul. Pertanyaannya, mengapa begitu? Apa bisa diterangkan sabda Tuhan dan kenyataan? Bagaimana kita bisa memahami? Untuk memahami ini, saya punya cerita bandingan. Mohon perhatikan. Ada seorang anak yang datang kepada bapaknya, anak baru SMP. Dia minta bapaknya beli mobil. Pak, hari ini kan ulang tahun
ulang tahun depan 17 tahun. Jadi untuk mengantisipasi Sweet 17 itu saya minta hadiah mobil. Kebetulan memang orang kaya. Bapaknya tidak menjawab ya atau tidak. Bapak hanya senyum. Dan anak menafsirkan, pasti saya akan dapat mobil. Esoknya anak menunggu, mungkin dipanggil untuk mereka pergi di showroom untuk beli mobil. Tidak ada reaksi. 2 hari kemudian, Bapak tidak bereaksi. 1 minggu kemudian, Bapak tidak bereaksi. 1 bulan kemudian, Bapak tidak bereaksi. Bapak diam. Artinya, dalam penafsiran anak ini, Bapak tidak mau. Dan dalam hati dia mungkin menggeruti, Bapak jahat, Bapak jahat, Bapak jahat. Tapi Bapak tetap tampil dengan senyumnya, menyapa tiap hari anak itu. Sampai tahun depannya, persis umur 17 tahun, juga Bapak tidak menjawab permintaan dengan menghadirkan sebuah mobil. Tetap tidak. Sampai di sini, harap semua mengikuti cerita ini. Sekarang kita masuk ke jawaban. Seorang bapak yang baik, dia tahu kapan memberikan sesuatu yang baik untuk anaknya. Anak umur 16 tahun minta dibelikan mobil. SIM saja belum punya. Syarat mendapat SIM itu harus 17 tahun. Dan itu pun lewat ujian. Nah ini 16 tahun. Minta beli mobil. Masuk akal atau tidak? Dan Bapak lagi-lagi tidak marah. Dia hanya senyum. Dia menunggu waktu yang tepat untuk mengekspresikan jati diri seorang bapak yang baik dengan memberikan hadiah seperti yang diminta oleh anaknya. Pasti bapak memberikan mobil itu. Bapak mampu, dia punya uang dan pasti akan menjawab permintaan anaknya. Persoalannya adalah apakah tepat waktunya dan tepat barangnya. Ya kau kan direncanakan untuk, dalam pikiran Bapak, kau kan direncanakan studi ke luar negeri. Untuk apa beli mobil? Kau belum cukup umur 17 tahun. Untuk apa beli mobil? Ya, seorang bapak yang baik, dia akan tidak baik kalau langsung menjawab permohonan anaknya dengan langsung memberi mobil. Dan bapak itu tahu bahwa anak itu akan dikirim studi, pergi keluar, tinggal di luar rumah. Lalu mobil ini untuk apa? Sementara di rumah sudah ada mobil. Dari contoh ini, mari kita masuk ke bacaan Injil. Tuhan tidak menjawab permohonanmu, mengabulkan engkau punya doa, minta A, minta B, minta C, minta D, dan Tuhan seakan-akan diam. Saya berharap kau tidak seperti anak tadi dan menggeruti. Tuhan tidak baik, jahat. Tuhan tidak baik, tidak menjawab permohonan. Catat baik-baik. Dalam agama Kristiani, dalam agama Katolik, Tuhan itu Bapa.
Sebutan Tuhan itu Bapa. Dan seorang bapa tahu apa yang terbaik untuk anaknya. Apa itu dan kapan diberikan, itu Tuhan tahu. Engkau tidak tahu. Dia tahu yang terbaik untuk anaknya. Maka kalau engkau belum mendapat jawaban, engkau harus tetap tahu bahwa tidak setiap permohonan itu Bapa yang baik mengabulkannya. Kita masuk ke contoh kitab suci. Yesus berlutut di Taman Getsemani dengan keringat darah. Bapa, kalau bisa, piala ini jangan saya minum kah? Bapa, kalau bisa, jauhkan piala ini daripadaku. Dan jawaban Bapa apa? Tidak. Engkau harus minum piala itu. Lihat, doa Yesus saja ditolak tanda kutip oleh Bapa di surga. Karena Bapa punya rencana. Seperti itulah. Tuhan punya rencana untuk kita semua. Untuk kita satu demi satu. Tuhan punya rencana. Dia Bapa. Dia punya rencana untuk saya sebagai pastor. Dia punya rencana untuk kamu seorang demi seorang. Dia punya rencana tertentu. Dan sebagai Bapa yang baik, tidak ada rencana seorang Bapa untuk mencelakakan anaknya, membuat anaknya sedih, membuat anaknya susah. Sehingga kalau seandainya doamu belum dikabulkan, engkau harus berkata, Bapa, saya sudah minta, saya sudah mohon, tapi terserah Bapa. Bapa punya rencana adalah yang terbaik, maka terjadilah rencana Bapa. Ini yang harus kita sampaikan dalam setiap doa kita. Minta mobil, tidak baik kah? Baik, baik. Tapi seharusnya anak itu tambah. Tapi itu kan maunya saya Bapak. Tapi kalau Bapak punya rencana lain terserah. Saya tahu Bapak punya rencana pasti baik untuk saya. Saya ini anakmu. Seperti itulah sikap kita. Ini anak-anak muda yang sebentar akan menjadi dewasa, bertumbuh menjadi dewasa. Hari Minggu kamu akan terima krisma, tanda kamu memasuki masa dewasa dalam iman. Tunjukkan kedewasaan iman itu juga dalam hal doa. Jangan merengek seperti anak-anak, kekanak-kanakan. Tidak harus sikap dewasa. Ingat, Yesus juga berdoa supaya salib itu diambil, piala diambil, tapi Tuhan tetap memberikan salib. Maka seperti Yesus kita harus berdoa. Jadilah padaku menurut kehendak Bapa. Aku mau seperti itu Bapa. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendak-Mu yang terjadi. Seperti itulah calon-calon orang Katolik dewasa ini mohon jadi dewasa dalam menyikapi hal doa, khususnya sikap seorang anak yang patuh pada rencana Bapa. Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkati kita sekalian, khususnya dalam hal membangun relasi kedekatan dengan Allah sebagai Bapa di surga. Amin. Amin.